Kita berdoa. Bapa, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami ingin membaca kitab suci dan belajar daripadanya. Kami mohon Roh Kudus, Roh kebenaran itu memimpin setiap umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kiranya Tuhan bekerja menyapa setiap pribadi sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lebih daripada itu, kiranya Tuhan sendiri yang menggerakkan kami, mendorong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepada hamba-Mu dengan segala kelemahannya, kiranya Engkau berbelas kasihan dan berkenan memakai hamba, mengurapi hamba, dan memberkati setiap persiapannya agar boleh disampaikan untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Ya Tuhan, bantulah setiap kami di dalam kehidupan kami sehari-hari agar firman Tuhan sungguh boleh menjadi penuntun dan terang di dalam kami beraktivitas selaku anak-anak-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang terindah di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kesempatan boleh berhimpun kembali di dalam ibadah ini. Saya diberikan tema motivasi melayani berkenaan dengan nanti sore akan diteguhkan majelis jemaat juga badan pengurus YKKI cabang Bali. Mari kita membaca satu ayat dari kitab suci kita yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama saja. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci, yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hatinya, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, saya masih ingat peristiwa tsunami Aceh tahun 2004, hari Minggu, tanggal 26 Desember. Waktu itu saya menerima undangan khotbah di GRII di Kebun Bibit, Surabaya. Dalam kebaktian pagi tidak ada satupun majelis jemaat yang mengetahui peristiwa tsunami itu. Di dalam percakapan kami di gereja tidak menyinggung sedikit pun tsunami karena belum ketahuan. Tapi ketika saya pulang ke rumah, di Nirwana Eksekutif Surabaya, saya kaget kenapa ada bendera setengah tiang. Di semua rumah ada bendera setengah tiang dan saya bertanya kepada satpam di situ, apa yang terjadi sehingga ada bendera setengah tiang? Padahal tadi pagi saya keluar dari rumah tidak ada bendera setengah tiang. Lalu disampaikan bahwa terjadi tsunami yang maha dahsyat di Aceh, gempa bumi dengan skala Richter 9,1 sampai 9,3. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, dengan skala 7 saja sudah luar biasa dahsyatnya. Saya melihat di televisi berhari-hari, berminggu-minggu tayangan tsunami itu menghiasi televisi kita dan sangat mengerikan sekali. Pohon-pohon besar, rumah-rumah, mobil, bahkan kapal-kapal di laut pun terhempas, luar biasa sekali. Tahun 2021 terjadi badai Seroja di NTT
Kita lihat dari televisi juga sangat dahsyat sekali. Padahal masih dalam situasi pandemi COVID. Dalam situasi yang seperti itu Bapak Ibu perhatikan, bukan cuma gereja, bukan cuma lembaga-lembaga Kristen, bukan cuma orang-orang Kristen yang datang untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Tolong dicatat ini. Bukan cuma orang Kristen, bukan cuma gereja. Lembaga-lembaga lain non-Kristen juga melakukan hal yang sama. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Saya ingat sekali waktu tsunami Aceh, bahkan kapal-kapal perang dari Australia datang untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, jadi pertanyaannya adalah, kalau begitu apa yang membedakan yang dilakukan oleh orang Kristen, gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga Kristen, dengan mereka yang bukan percaya kepada Kristus? Di gereja ada orang-orang yang kita sebut sebagai aktivis dalam kegiatan rohani. Tapi bukankah di luar gereja, di keyakinan-keyakinan lain juga ada orang-orang yang seperti itu? Kalau begitu apa yang membedakan? Jawabannya di motivasi. Nah, saudara sekalian, pagi hari ini kita ingin belajar tentang motivasi melayani. Apa itu motivasi? Kalau Bapak Ibu mengikuti kasus Sambo, sudah 2 bulan lebih kita belum mengetahui apa yang menjadi motif kenapa Brigadir J itu ditembak mati. Ada yang mengatakan motif tidak penting lagi. Yang penting sudah ketahuan siapa yang melakukan dan sudah mengaku. Tapi menurut saya motif itu penting. Jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan, yang hanya dimunculkan soal pelecehan seksual yang tidak masuk logika kita. Nah, pagi hari ini kita ingin berbicara mengenai motivasi melayani. Waktu kita berbicara tentang motivasi, artinya kita sedang berbicara tentang apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi penggerak, apa yang menjadi penyebab saya melakukan sesuatu. Ketika kita berbicara tentang motivasi, kita berbicara tentang apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi penyebab saya berkata sesuatu. Apakah motivasi itu penting? Sangat penting. Kalau kita membaca pertikaian Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat dan kaum Farisi, semua berkisar pada motivasi. Di dalam Matius pasal 6 Tuhan Yesus mengajar tentang bersedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa. Tuhan Yesus tidak mencela, tidak menyalahkan orang yang berpuasa. Tuhan Yesus tidak menyalahkan orang yang bersedekah. Tuhan Yesus tidak menyalahkan orang yang berdoa. 3 hal ini, bersedekah, berdoa, berpuasa, adalah 3 kegiatan yang sangat penting bagi orang Yahudi di masa pelayanan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus kecam adalah motif mereka. Ketika mereka bersedekah, mereka ingin pamer. Ketika mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya orang melihat mereka. Ketika mereka berpuasa, mereka membuat raut wajah mereka murung sedemikian rupa supaya orang melihat mereka sedang berpuasa. Jadi Tuhan Yesus tidak menyalahkan orang yang berpuasa, berdoa, bersedekah. Yang Tuhan Yesus ingin kritik dan kecam adalah motif mereka ketika mereka melakukan. Jadi jelas sekali, motivasi bagi kita orang Kristen sangat penting sekali. Motivasi sesuatu yang sangat terselubung, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Tetapi itu penting sekali di mata Tuhan. Kalau kita belajar etika Kristen, ada 3 hal yang senantiasa harus kita pertanyakan ketika kita ingin berkata sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu. Yaitu tujuan, cara, dan motivasi. Orang-orang, lembaga-lembaga yang datang ke Aceh, jelas tujuannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan, untuk meringankan penderitaan dari masyarakat yang mengalami musibah.
Orang Kristen yang ke sana juga sama, tujuannya sama, caranya juga sama. Barangkali di gereja kita kumpulkan persembahan khusus, kita melakukan fundraising, orang-orang non-Kristen juga sama. Yang membedakan adalah motivasinya. Tujuan harus baik, cara harus benar. Di dalam bidang etika itu ada istilah the end justifies the mean. Tujuan menghalalkan cara. Pernah dengar ya kalimat itu ya? Enggak penting caranya, yang penting tujuan saya baik, saya tulus kok. Tapi dilakukan dengan cara serampangan, asal-asalan dan melawan firman Tuhan. Di dalam etika Kristen kita tidak dibenarkan melakukan hal seperti itu. Tujuan kita harus baik, cara kita harus benar, tetapi motivasi kita juga harus murni di hadapan Allah dan sesama kita manusia. Saudara sekalian, mari kita lebih jauh memperhatikan tema kita, motivasi melayani. Saya sudah jelaskan sedikit tentang motivasi. Ya, itu penting sekali. Sesuatu yang terselubung hanya Tuhan dan saya yang tahu, tetapi di mata Tuhan itu penting sekali. Ada 1.000 mahasiswa, ada 8.000 mahasiswa, tujuannya sama, ingin lulus. Ingin nanti punya pekerjaan yang baik. Caranya mungkin berbeda-beda. Tapi motivasi mahasiswa Kristen dengan motivasi mahasiswa non-Kristen seharusnya berbeda. Dan itulah yang membedakan kita sebagai mahasiswa Kristen. Pedagang Kristen dengan pedagang non-Kristen tujuannya sama. Ingin mendapatkan keuntungan agar barangnya dagangannya laku terjual. Caranya juga bisa sama, bisa berbeda-beda. Tetapi yang harus membedakan adalah motivasinya. Sebagai pedagang Kristen harus mempunyai motivasi yang berbeda dengan pedagang non-Kristen. Sekali lagi, motivasi sangat penting. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Istilah atau kata melayani, saya sejak kecil sudah Kristen. Saya dari keluarga Kristen. Itu sangat populer di kalangan orang-orang gereja, ya. Ambil contoh misalnya hari Minggu, pagi-pagi hujan rintik-rintik, orang lain masih tidur sepi. Lalu kita sudah keluar dari rumah pakaian rapi, kita ingin panasin mobil kita. Lalu tetangga di sebelah rumah, tante-tante lihat, John, pagi-pagi mau kemana? Lagi hujan. Lalu si Johnny menjawab, mau pergi pelayanan tante ke gereja. Nah, itu kan jawaban yang biasa sekali ya. Jadi memang istilah melayani itu sangat lumrah ya, banyak sekali dipakai di gereja. Dan kalau kita membaca di Alkitab juga memang seperti itu. Misalnya saya kasih contoh, ini beberapa contoh saja. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-7. Ketika gereja mula-mula itu berkembang, rasul-rasul kewalahan untuk melayani umat percaya. Lalu rasul-rasul bilang, pilihlah 7 orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat untuk melayani meja. Apa artinya melayani meja? Melayani orang-orang miskin itu loh. Ya, diakonia. Saudara pernah gak berpikir, cuma melayani meja, melayani orang-orang miskin yang biasa-biasa, tapi kok kriterianya ketat sekali ya. Pilihlah orang-orang yang terkenal baik, di masyarakat itu dikenal baik, dalam kehidupan sosial itu dikenal baik, dan penuh roh dan hikmat. Kita kalau pilih aktivis, pilih majelis jemaat, apa kriteria kita? Paulus rasul-rasul bilang supaya kami bisa berkonsentrasi dalam pelayanan doa dan firman. Jadi ada pelayanan kepada orang-orang miskin, ada pelayanan doa, ada pelayanan firman. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 3 dikatakan ada orang-orang yang melayani dengan kekayaan mereka. Saudara sekalian, kita tidak boleh alergi dengan orang kaya. Kita juga tidak boleh menghindari orang-orang miskin. Orang-orang miskin butuh Tuhan. Orang-orang miskin butuh pelayanan.
Orang-orang kaya juga ada pergumulannya masing-masing dalam kehidupan mereka, dalam bidang usaha mereka, dalam rumah tangga mereka. Mereka juga butuh Tuhan, mereka juga butuh firman Tuhan. Dalam pengalaman hidup saya melihat ada orang-orang kaya yang melayani di belakang layar. Waktu Krismon 2008 gitu. Banyak gereja mengalami kesusahan. Harga dolar 15.000. Ekonomi berat sekali. Saya mendengar satu kisah yang sangat menyentuh hati. Orang-orang tua yang sudah pensiun, mereka diistilahkan turun gunung. Bukan SBY ya, SBY turun gunung itu lain lagi. Ini orang-orang tua turun gunung, mereka mempersembahkan emas mereka mempersembahkan tabungan mereka. Orang-orang yang sudah pensiun yang selalu berada di belakang layar, ketika mereka mendengar gereja dalam keadaan susah, mereka turun gunung. Banyak sekali saya melihat orang-orang yang tidak kelihatan, tapi berada di belakang layar yang selalu melayani dengan kekayaan mereka. Saya yakin di tempat kita juga ada orang-orang seperti itu, yang Tuhan berkati dengan berlimpah, berkecukupan, dan mereka terpanggil, diberikan hati yang murah hati untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 disebut seorang bernama Dorcas atau Tabita yang memang hidupnya itu memberi perhatian kepada sesama, kepada orang-orang miskin. Dikatakan dia menjahit baju untuk orang-orang yang kurang. Kemungkinan besar Dorcas dan Tabita ini juga seorang yang punya kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga dia bisa berbagi berkat kepada orang-orang yang kekurangan. Di dalam 1 Tawari pasal 25 diceritakan tentang 288 orang yang dipilih untuk melayani ibadah, bernyanyi. Jadi rupa-rupanya mereka ini adalah kelompok seniman di bidang suara. Tadi kita ada pemimpin liturgi, ada singers, kurang lebih seperti itulah. Tapi kita hanya beberapa orang ya. Zaman dulu sampai 288 orang. Wah, luar biasa sekali. Kita tidak bisa membayangkan betapa meriahnya itu. Lalu diceritakan dalam Bilangan pasal 3 ayat 1-8, suku Lewi dipilih untuk melayani di kemah suci. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-12 disebut Rasul Paulus mengatakan dia melayani pekabaran Injil. Jadi saudara sekalian, kita bisa membaca dan menyimpulkan ada beragam bentuk pelayanan. Kalau kitab suci ini ditulis di abad 21, saya bisa menambah daftarnya. Ada yang dipanggil melayani di bidang multimedia, yang dulu tidak ada, sekarang ada. Ada yang dipanggil melayani di bidang perkunjungan, dan lain sebagainya. Ada yang melayani di bidang diakonia dan sebagainya. Tapi intinya bukan sekadar aktivitas, bukan sekedar pengisi waktu kosong. Saudara, kalau kita teliti Alkitab, kita akan dapatkan Tuhan tidak pernah memanggil orang yang nganggur. Tuhan tidak pernah memanggil orang yang malas. Tuhan selalu memanggil orang yang sedang berada di dalam pekerjaannya. Tuhan selalu memanggil orang-orang yang giat bekerja. Saya kasih contoh 3 di sini. Musa, kapan Musa dipanggil Tuhan? Ketika Musa sedang mengembalakan kawanan ternak dari mertuanya Jitro. Dia lagi bekerja, Tuhan hampiri dia dan Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan ketika Musa sedang ngelamun-ngelamun, sedang baring-baring, sedang gak tahu apa yang akan dikerjakan. Bukan. Demikian pula Gideon. Ketika Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel sebagai hakim, Gideon dikatakan sedang mengirik gandum. Sekali lagi bukan ketika Gideon sedang nganggur-nganggur, sedang ngelamun-ngelamun. Dan kalau kita baca murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul, sama.
Ketika mereka sedang bekerja sebagai nelayan sedang menangkap ikan, ada di pantai, ada yang sedang di rumah cukai sebagai pemungut cukai. Semua sedang bekerja. Jadi tidaklah tepat kalau ketika gereja datang ke kita, ayo jadi majelis ya, sudah waktunya jadi evangelis melayani. Lalu kita bilang, maaf saya sibuk. Lah, memang Tuhan tuh memanggil orang-orang yang sedang rajin bekerja. Jangan gereja panggil orang-orang yang sedang tidak punya pekerjaan, nganggur, gak jelas. Udahlah, daripada kamu nganggur, ayo ikut paduan suara. Ya. Daripada kamu nganggur, ayo ikut perkunjungan jemaat. Saya rasa salah besar. Nah, pagi hari ini kita ingin belajar tentang motivasi pelayanan. Saudara sekalian, mari kita melihat beberapa hal. Roma pasal 12 ayat 1 ini sebagai dasar konsep yang penting yang membedakan kita dengan orang-orang tidak percaya. Seluruh aktivitas kita keseharian, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, harus didasarkan pada pengertian yang benar, agar kita tidak sama dengan orang-orang yang di luar Kristus. Nah, mari kita baca sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara sekalian, ini adalah untuk pertama kalinya Paulus memperkenalkan satu konsep mempersembahkan tubuh, kehidupan kita. Di PL, orang-orang Yahudi mempersembahkan korban binatang yang telah disembelih. Kita tidak tahu berapa banyak binatang yang mereka telah sembelih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi sekarang di tempat ini, Paulus memberikan satu pandangan yang baru, satu konsep yang baru tentang apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan kehidupan kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi masalah ibadah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan masalah 1,5 jam di gereja pada hari Minggu. Ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Ibadah yang sejati justru ketika nanti kita setelah doksologi, doa berkat, amin, selesai pulang, kita tinggalkan ruangan ini, itu kita memasuki ibadah yang sejati. Yang menjadi ibu rumah tangga, bekerja sehari-hari di rumah, itu sebuah ibadah kalau dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadi dokter, kalau dia bertemu dengan pasien, melayani pasien, memeriksa pasien untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah ibadah. Petani sama. Saya sebagai rohaniwan ketika mempersiapkan khotbah, melayani jemaat, memberikan bimbingan pastoral, itu adalah sebuah ibadah. Pedagang yang membuka tokonya jam 9 pagi, jam 5 sore tutup tokonya. Kalau dia melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Mahasiswa yang berkuliah, artis-artis di bidang kesenian, olahragawan. Ketika kita melakukan panggilan hidup kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sedang beribadah. Kitab Roma terdiri dari 16 pasal. Para ahli Alkitab mengatakan kitab Roma dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu pasal 1 sampai pasal 11, lalu pasal 12 sampai pasal 16. Perhatikan, bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal 11 itu dihubungkan dengan bagian kedua pasal 12 sampai 16 dengan kata karena itu. Jadi kita bisa bertanya, karena apa? Maka jawabannya karena kemurahan Allah, demi kemurahan Allah. Kita tanya lagi lebih jauh, kemurahan Allah yang mana? Kalau kita masih punya tubuh yang sehat, bisa berdiri, bukankah itu kemurahan Allah?
Ketika pekerjaan kita menghasilkan sesuatu sukses, dapat promosi dari pimpinan perusahaan, bukankah itu kemurahan Allah? Ketika Tuhan memberkati pekerjaan kita, dari penghasilan kita, kita bisa beli sebuah rumah, bukankah itu kemurahan Allah? Banyak kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi yang dimaksudkan Paulus di sini bukan semua itu. Memang yang saya sebutkan tadi adalah kemurahan Allah. Tapi yang disebutkan Paulus adalah kemurahan Allah bagi kita manusia yang berdosa, di mana Allah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk menebus kita. Pada bagian pertama, ayat 1-11, Paulus berbicara tentang siapa itu manusia dan bagaimana itu keadaan manusia. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Paulus juga berbicara tentang apa yang Allah lakukan di dalam Yesus Kristus, yaitu menebus saudara dan saya. Setelah Paulus menjelaskan tentang hal yang penting ini, tentang siapa manusia, bagaimana keadaan manusia, dan apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, Paulus kemudian berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita sekarang beribadah seperti ini, bukan supaya saya dapat berkat Tuhan, tapi justru karena saya sudah mengalami kemurahan Allah, saya datang beribadah ke hadirat Tuhan. Saya melayani, bukan supaya saya diberkati Tuhan, tapi karena saya sudah mengalami kemurahan Allah, sudah diberkati Tuhan, saya melayani Dia. Ini konsep yang penting yang membedakan kita dengan orang-orang non-Kristen. Kalau kita tidak mengerti konsep yang mendasar ini, kita akan berkata, ya sama saja ya. Saya hari Minggu, kamu hari Jumat. Saya ke gereja, kamu ke tempat ini. Kalau kita mengerti perbedaannya, kita baru akan tahu keunikan iman Kristen. Nah, sekarang kita ingin maju lagi. Mengapa kita melayani? Kita akan melihat benang merah dari konsep Paulus, ya. Tidak bergeser sedikit pun. Kita melayani sebagai ungkapan rasa syukur karena hidup kita sekarang milik Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau kita jadi pemimpin liturgi atau WL istilah sekarang, worship leader, jadi singers, jadi pemusik, kita tidak mempunyai motivasi seperti ini sebagai ungkapan syukur karena hidup kita sekarang milik Tuhan dan untuk Tuhan. Saya ingin katakan dengan jelas dan tegas pagi hari ini, kita tidak berbeda dengan aktivis, hanya sekedar aktivis. Yang sama dengan aktivis-aktivis di bidang kerohanian dari keyakinan yang lain. Kalau kita tidak melayani sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai dokter Kristen, kita tidak berbeda dengan dokter-dokter yang non-Kristen lainnya. Ya. Coba kita periksa sekarang. Kita datang beribadah, apa yang menggerakkan kita, apa yang mendorong kita? Apakah yang menggerakkan kita adalah ungkapan rasa syukur kita? Karena hidup kita sekarang adalah milik Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau tidak, mungkin saudara-saudara hanya menjalankan ritual rutinitas. Rasanya kok nggak enak ya kalau nggak ke gereja, ntar papa mama saya marahin saya. Kalau saya nggak ke gereja, ntar nggak enak ya anak-anak lihat saya kok nggak ke gereja. Ini penting. Ya. Coba kita mulai selidiki dan ubah dengan pengertian yang benar ini. Paulus dalam 1 Korintus pasal 6 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Benang merahnya jelas. 2 Korintus pasal 5.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu Kristus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apapun profesi kita, pengacara, dokter, polisi, petani, guru, di dalam kita menjalankan keseharian kita, tugas-tugas kita, hobi kita, ini harus menjadi landasannya. Yang kedua, kita melayani sebagai ungkapan kasih kepada Tuhan dan sesama karena digerakkan dan dikuasai kasih Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang geberincing. Kita hanya bisa membagikan kasih kepada orang lain kalau kita punya stok kasih, ya kan? Kita tidak mungkin membagikan sesuatu kepada orang yang kita tidak memilikinya. Kita hanya bisa membagikan kasih Kristus kalau kita sendiri sudah mengalami kasih Kristus itu. Paulus berkata, sebab kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam beberapa terjemahan yang saya baca dalam bahasa Inggris, bisa bervariasi kata yang dipakai. Sebab kasih Kristus yang menggerakkan kami, berarti yang memotivasi kami. Sebab kasih Kristus yang mencengkram kami, bahasa Indonesia memakai kata menguasai. Jadi apakah ketika kita menjadi aser, mungkin ketika kita juga mempunyai pelayanan yang khusus, menjemput jemaat, ya, kasih Kristus itu yang menggerakkan kita. Sekali lagi, kalau poin ini tidak ada di dalam aktivitas kita, yang kita sebut pelayanan, kita sedang bukan melayani Tuhan. Kita hanya sekedar seorang aktivis gerejawi yang tidak berbeda dengan orang-orang lain. Saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 21 dicatat sebuah percakapan yang emosional antara Tuhan Yesus dengan Petrus setelah kebangkitan Tuhan. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus sangat memberi perhatian kepada Petrus. Sekalipun Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan Yesus memulihkan Petrus yang telah menyangkal Dia 3 kali. Waktu mereka bercakap-cakap di pantai, Tuhan tidak berkata kepada Petrus, Petrus engkau punya apa? Tuhan tidak bertanya engkau punya kemampuan apa? Tuhan tidak bertanya pendidikanmu jenjang apa? Tuhan hanya bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara sekalian, jangan kita melayani seperti biasa-biasa. Apapun bentuk pelayanan kita, harus lahir dari kasih Kristus yang menggerakkan kita. Dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Kalau tidak ada unsur itu, Paulus katakan seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Yang ketiga, kita melayani Tuhan karena sadar dan mengerti bahwa manusia membutuhkan Injil Kristus. Roma pasal 1, Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah di saat tahun 90-an. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu.
Pendeta Cornelius Kuswanto, ada yang kenal ya? Pendeta Cornelius Kuswanto, pendeta senior sekali, ahli PL. Di kelas dia bersaksi, suatu kali hari Minggu dia berkhotbah di sebuah gereja, dan ada paduan suara yang cukup besar jumlahnya. Setelah selesai pelayanan, dia sempatkan diri ngobrol-ngobrol dengan anggota dari paduan suara itu. Betapa kagetnya Pak Cornelius Kuswanto ketika salah seorang anggota paduan suara itu berkata, "Saya bukan Kristen. Saya ikut paduan suara karena saya hobi menyanyi." Ya. Saya rasa bersyukur ya, dia punya hobi menyanyi, dia tidak lari ke karaoke, ya ke klub malam, tapi datang ke gereja. Tapi yang saya ingin katakan, setiap kita yang melayani Tuhan, ikut paduan suara, apakah kita punya satu keyakinan yang kokoh akan berita Injil, akan syair-syair lagu yang kita nyanyikan itu. Bahwa berita Injil itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Ketika kita menjadi aser di depan pintu, kelihatannya pelayanan yang sangat sepele. Apakah kita mempunyai satu keyakinan yang kokoh dan kita sertai dengan doa agar jemaat yang datang, yang kita berikan senyum di pintu gereja itu, nanti disapa oleh berita Injil. Entah menghibur dia, mengokohkan dia, menegur dia. Ayo, apakah ada itu dalam pelayanan kita? Hal yang sama saya pertanyakan untuk diri saya sendiri. Kalau saya sedang mempersiapkan khotbah, apakah semata-mata cuma intelektualitas? Bisa terjebak begitu ya Pak Binsar ya, buku-buku tafsiran. Tapi apakah ada hati kita di situ? Dan ada satu keyakinan bahwa nanti saya akan mengucapkan kalimat-kalimat yang disertai dengan kuasa. Ya, Injil yang merubah orang. Saya berharap yang ikut paduan suara, WL, ketika memilih lagu, syair-syairnya juga dihayati dengan sungguh-sungguh. Dan ada satu harapan, ketika jemaat mendengarkan pujian itu atau ikut bernyanyi, mereka sungguh-sungguh mengalami ya, kuasa Tuhan. Ya, penghiburan dari Tuhan. Saudara sekalian, kalau saya dokter satu-satunya di sebuah pulau terpencil, lalu kira-kira jam 2 malam ada rumah saya diketuk orang dan saya mendengar sayup-sayup ketika saya lagi tertidur pulas suara anak kecil yang menangis. "Dokter, tolong, mama saya kesakitan. Dokter, tolong." Kira-kira apa yang kita lakukan? Saya rasa sekalipun orang ateis, dokter itu tidak percaya Tuhan, dia pasti bangun. Dia pasti ikuti anak itu sekalipun jam 2 pagi. Tidak mungkin dokter itu berkata, "Nah, kamu pulang dulu ya, besok pagi ya jam 7 saya ke rumah kamu." Tidak. Karena dia tahu dia dibutuhkan. Dia satu-satunya dokter di pulau terpencil itu. Tapi Bapak Ibu apakah mengerti seorang dokter hanya menyembuhkan dalam waktu yang sementara, setelah itu setiap kita juga akan meninggal. Berita Injil adalah menyangkut sesuatu yang kekal. Bukan cuma kehidupan yang sementara di dunia ini. Saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian. Saya berjumpa dengan orang-orang yang dalam pergumulan hidup Kristennya itu akhirnya menemukan dia ingin melayani di bidang ini. Kelihatannya unik. Ada seorang dokter spesialis radiologi. Istrinya itu adik tingkat saya waktu saya kuliah di Petra. Jadi istrinya itu suka ngomel-ngomel loh. Ya. "Kar, ini loh bojoku ini loh. Kebaktian tuh selalu pilih jam 6 pagi. Tawang anak-anak turu." Ya. Jadi selalu kebaktian sendiri dia. Karena apa? Karena dia berpikir gini, saya sebagai dokter sibuk. Ya. Gak ada yang bisa saya lakukan untuk gereja.
Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah saya datang ke gereja sebelum jam 6 pagi, kebaktian pertama jam 6 pagi. Lift itu ada lift untuk orang-orang tua karena kebaktian di lantai 6 di sekolah penabur Gading Serpong. Harus dia yang buka. Ya. Dia tidak pernah mau kasih orang lain. Jadi dia datang ke gereja itu sebelum jam 6. Ya, dia yang buka lift itu. Karena dia berpikir saya nggak bisa lakukan yang lain. Sibuk. Saya berharap kita semua seperti itu. Ya mungkin antar jemput jemaat, tahu dari rumah kita mau ke gereja, melewati rumah tante ini, ya om ini. Ya, kita tawari, om, tante, saya jemput ya. Jadi pelayanan yang unik setiap kita, yang mungkin orang lain tidak bisa melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua, mengerti apa yang menjadi motivasi ketika kita mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing sesuai profesi kita, baik di gereja maupun di luar gereja. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami sudah mendengar penguraian dari kitab suci. Kami mohon pertolongan Tuhan yang menggerakkan kami dan memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau yang mengenal setiap kami ya Tuhan, berbicaralah secara spesifik dalam kehidupan kami masing-masing. Pakailah kami ketika kami hidup di dunia yang sementara ini, agar ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami tidak datang dengan tangan yang hampa. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.